Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara se-Nusantara. Hari ini kita review di Punden Badoro, ditemani dengan Mas Agus Subandrio selaku ketua komunitas Garda Wilwatika di sini, sama Mas Ilham yang lagi megangin kamera ya. Seperti apa ceritanya ke Punden Badoro yang konon katanya masih ada hubungan dengan Raden Wijaya. Nah, bagaimana Mas ceritanya, kenapa ini cerita rakyat sebenarnya? Kalau bukti arkeologisnya kita baru menemukan karena mungkin dalam, masih di dalam tanah ya? Masih terlalu dalam karena dulu di sana ada sepasang kanal yang mengarah ke sini. Kalau itu jejak arkeologi cuma kita belum menemu. Tetapi kalau cerita rakyat, terutama dari cerita almarhum Pak siapa itu, mengatakan kalau di sinilah tempat Raden Wijaya beserta pengikutnya bertemu dengan jenderal-jenderal dari Mongol, ya, Jenderal Kausing, ya, Gemesi, dan yang satunya saya lupa. Di sini beliau-beliau yang saya sebutkan tadi itu merancang sebuah rencana untuk menyerang kerajaan Daha di Kediri. Ya. Disinilah tempatnya. Begitu konon cerita rakyat seperti itu ya. Benar tidaknya nanti mungkin menunggu pembuktian. Ya. Kalau ada lagi cerita yang lain tentang ini Nyun Sewu, agak mistis. Ya. Di sini setiap Jumat Legi ada pertemuan. Biasanya Kanjeng Ratu Kidul datang ke sini. Pertemuan apa itu saya kurang tahu. Cuma beberapa orang sering melihat kedatangan Kanjeng Ratu dari arah selatan. Dan parkirnya biasanya di depan rumah saya itu biasanya seperti itu. Dan ada lagi yang satunya lagi, tapi Nyun Sewu lagi, bayang di sini. Dulu di sini tuh katanya itu tempat apa istilahnya, tidurnya sebuah naga. Turunnya sebuah naga yang sangat besar dari mulai sana terus ke sini. Nah, posisi di sini Nyun Sewu itu tempat kepalanya dan menghadapnya tepat ke rumah. Itu ceritanya orang-orang yang ngerti spiritual, saya sendiri nggak ngerti. Itu secara mistis ya? Secara mistis saya sendiri nggak alami. Kalau yang cerita yang masuk akal ya yang itu tadi, tentara Jenderal Mongol bertemu dengan Raden Wijaya di sini. Kenapa kalau saya bilang itu masuk akal? Karena di sini dekat Sungai Mas dan dekat Pelabuhan Canggu. Jadi di sana letaknya Pelabuhan Canggu di Kalimas dan ya sangat strategis ya menurut saya ini. Boleh letak Mojopahit yang awal kan review ke sana ya, museum. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya utarakan karena saya sendiri juga nggak tahu sebenarnya. Kita hanya berusaha mencari tahu. Betul Mas. Uri-uri sejarah Mas. Ya, semua itu saya catat di buku saya. Ya, ternyata dicatat di buku. Ya, ini apa dijual belikan ini Mas? Sementara ini kita belum bisa memproduksi apalagi menjual. Entah kalau ada rezeki mungkin bisa. Ya doakan saja, mungkin bisa mencetak, mungkin ini hanya cetakan terbatas untuk suatu keperluan. Tapi untuk pegangan saya. Oh iya. Ya. Boleh keliling lihat pundenya Mas? Monggo. Nah, ini Punden Badoro. Nah, konon tempat bertemunya Raden Wijaya dengan jenderal-jenderal dari pasukan Mongol. Nah, dikasih kain merah putih ya, perlambang dari Majapahit, atau yang saat ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini masih di apa ya? Setiap malam Jumat Legi masih di itu Mas. Biasanya ada. Orang nyeker ya. Tumpengan. Oh iya. Di pagi. Biasanya ada. Nah, ini pohon apa ini Mas? Doro itu ternyata itu pohon. Oh, pohon. Cuma saya kurang pasti yang mana yang doro. Saya kurang. Berarti doro itu sebenarnya pohon. Pohon Doro. Doro apa bidara Mas?
Nah, itu yang kita belum tahu. Mungkin asalnya dari Bidara, kemudian orang Jawa itu ambil enaknya. Iya. Mungkin ya. Karena nama Doro di sini banyak. Bukan hanya di sini, sebelah sana juga ada Gunung Doro lagi. Ceritanya juga hampir mirip pendaratan tentara Madura untuk mirip benar. Ini pohonnya kayak sudah mati tapi masih tumbuh di sampingnya ini. Biasanya kalau pohonnya itu berlubang, kebiasaan itu di bawah itu ada bangunannya. Itu biasanya di tempat-tempat lain. Cirinya ya? Cirinya seperti itu, cuma kita belum membuktikan karena kita belum pernah menggali ya atau ekskavasi ya. Ekskavasi. Kalaupun ada sangat dalam. Sementara itu aja. Jadi ini dari tim Gardawil Patika belum melakukan kajian ekskavasi di daerah sini, terutama di Punden Badoro. Mungkin belum ada perizinan ya Mas ya? Atau gimana? Di sini apa ya, belum mendukung lah untuk melakukan kegiatan buru-buru seperti ini. Masih belum. Kita lebih memilih daerah yang lain. Nah, pohon mangga. Cuma tumben kok nggak dikasih pagar atau gimana? Direnovasi ya? Jalan ini. Bukannya mungkin dikasih paving atau enggak. Ngomong saya belum terlibat. Cuma sebenarnya desa sudah tahu. Ini kalau dikasih punden mungkin bisa jadi cerita dari desa ini sendiri ya. Ya seharusnya desa itu menulis kisahnya seharusnya, tapi Iya. belum. Mungkin desa lain. Kalau saya lihat di daerah Mojokerto maupun di daerah Kediri itu setiap punden sudah itu Mas dibangun kayak bangunan lah, kayak model arsitektur Majapaitan untuk wilayah Mojokerto dan Kediri yang saya tahu. Ya di sini sebenarnya ada di beberapa desa di sebelah sudah dibangun, ada dupluannya. Tapi belum menyeluruh ya. Ya tergantung desanya masing-masing. Nah, di sini mungkin masih mendahulukan jalan ini. Mungkin Ya. Ini lokasinya dekat kandang ayam ya, sayang sekali. Ya, kiri kanan ini kandang ayam. Nah, pinggiran sawah. Tapi di ujung sana ada sekali mas, di mana tempat berlabuhnya jenderal-jenderal dari Mongolia untuk bertemu dengan Prabu Raden Wijaya. Nah, di situ juga ada punden. Lain waktu review ke sana yang masih ada hubungan sejarah. karena banyak bata-bata kuno. Mungkin ada bangunan terus ada orang meninggal ataskan. Diangkat ya Mas ya. Oh, ternyata di sana kata Mas Agus banyak ditemukan bata-bata kuno. Kalau pecahan-pecahan guci apakah ada Mas? Kalau gerabah kurang ada. Kalau yang di sebelah sana itu ada perumahan sebelah kanannya lagi. Sebelah timurnya. Dulu tahun 2012 itu kan tanahnya dijual. Ya. Itu pas kedalaman 4 meter lebih itu ada sepasang kanal. Mengarah ke sini. Kanal. Ya, lebarnya itu 8 meter, ya, tengahnya antara pondasi satu sama pondasi satunya itu 8 meter tengahnya. Pondasinya lebarnya 1 meter, berarti total 10 meter. Itu mengarah ke sini. Sayangnya waktu itu saya nggak ngerti dan nggak punya dokumentasi. Sekarang sudah maksudnya sudah Menurut sampean itu fungsinya buat apa itu? Kanal ya jelas untuk pengairan atau mungkin lalu lintas zaman dulu. Perahu-perahu kecil ya mungkin ya. Nah, kalau lebarnya 8 meter kan mungkin ya perahu kecil. Dan itu mungkin ada sambungannya sampai ke sana. Ada lagi di situs Dukuh. Ada semua dalam catatan kami juga sudah. Mungkin bisa ditengok di blog kami Gardawil Patika atau di YouTube kami bisa. Oh, berarti untuk kelengkapannya lah. Untuk kelengkapan sejarah bisa di
bukan sejarah ya, jejak peradaban. Oh, jejak peradaban di channel Gerda Wilwatika ataupun di buku. Buku ini ada. Cuma sayang tidak dijual belikan ini ya. Iya, sayangnya belum. Nah, ini Mas Agus juga YouTuber dan blogger jejak peradaban di wilayah Sidoarjo ini. Nah, ini. Wah. Nah, kemungkinan di dalam ini kalau digali atau diekavasi ini pasti ada bukti-bukti arkeolog ya. Ini berdasarkan kajian dari Mas Agus tadi. Cukup sekian review hari ini di Punden Badoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.